Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelompok 11 dengan NIM 017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Sebelum masuk ke faktor-faktornya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai masalah pendidikan. Jadi, masalah pendidikan ini adalah situasi atau kondisi yang menghambat atau menghalangi proses pendidikan yang efektif dan berkualitas. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan masalah pendidikan ini. Salah satunya adalah teori ketimpangan pendidikan atau Educational Inequality Theory. Teori ini menyoroti ketidaksetaraan akses dan kesempatan pendidikan antara kelompok sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda. Teori ini mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendidikan seperti sumber daya alam, lingkungan sosial, dan kurikulum yang tidak sesuai. Baiklah, langsung masuk saja ke faktor yang pertama, yaitu faktor perkembangan iptek. Faktor perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebenarnya dapat memberikan potensi positif bagi pendidikan, namun ada beberapa cara di mana perkembangan iptek ini bisa mempengaruhi beberapa masalah pendidikan. Masalah yang pertama yaitu kesenjangan digital. Perkembangan iptek ini telah menciptakan kesenjangan digital di berbagai wilayah di dunia. Beberapa daerah atau komunitas mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa dan mendapatkan akses penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, ada ketergantungan pada teknologi. Pada perkembangan iptek ini telah mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar. Siswa saat ini mungkin cenderung lebih bergantung kepada teknologi seperti ponsel dan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini bisa berdampak negatif jika siswa tidak mengembangkan keterampilan sosial, konsentrasi, dan pemecahan masalah yang dapat diperlukan untuk belajar secara efektif tanpa teknologi. Dan yang ketiga yaitu informasi yang tidak terverifikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi juga memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Namun, ini juga dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau palsu. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat menjadi tantangan bagi siswa untuk memilah dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Baiklah, langsung masuk saja ke faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi 3 faktor. Yang pertama itu biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini mengacu pada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan. Faktor ini mencakup biaya pendaftaran, biaya kuliah, biaya buku, dan biaya hidup yang terkait dengan pendidikan. Yang kedua, ada ketimpangan akses. Pada faktor ini merujuk pada perbedaan dalam kesempatan akses terhadap pendidikan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Ketimpangan akses bisa terjadi dalam hal akses fisik ke sekolah, perbedaan kualitas fasilitas, atau keterbatasan finansial dalam memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kemiskinan dan kondisi hidup. Kondisi hidup yang buruk seperti ketersediaan pangan yang tidak mencukupi, sanitasi yang buruk, atau perumahan yang tidak layak, itu juga dapat mempengaruhi akses dan partisipasi di dalam pendidikan. Baiklah, langsung masuk saja ke faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi 3 faktor. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang baik ini mencakup fasilitas yang memadai, dukungan sosial, dan pengaturan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini mengacu pada tingkat pendidikan dan keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Pendidikan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap motivasi, nilai-nilai, dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak dalam hal pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu stigma sosial. Stigma sosial terkait dengan pendidikan, stereotip negatif atau prasangka sosial terhadap individu atau kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi akses, partisipasi, dan pengalaman pendidikan mereka. Stigma dapat berdampak negatif
pada motivasi, kepercayaan diri, dan kesejahteraan psikologis individu. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama yaitu akses ke sekolah. Itu merujuk pada ketersediaan dan jarak antara tempat tinggal individu atau keluarga dengan sekolah. Akses yang baik mencakup keberadaan sekolah yang dekat, transportasi yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung. Yang kedua, lingkungan sosial. Ini mengacu pada interaksi dan hubungan sosial individu dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitarnya. Lingkungan sosial yang positif termasuk dukungan keluarga dan teman yang baik. Itu dapat mempengaruhi motivasi, sikap, dan hasil belajar individu. Dan yang terakhir yaitu konflik dan masalah lainnya. Konflik dan masalah lainnya di lingkungan sekitar seperti konflik bersenjata, bencana alam, kemiskinan, atau ketidakstabilan politik. Itu dapat mengganggu akses, kontinuitas, dan kualitas pendidikan. Masalah lingkungan dapat menghambat proses belajar dan mengganggu perkembangan pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan mengenai faktor pada masalah pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.